البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, al-hadisus sab'un ba'da samanimi'ah, 870. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu maqal kunna idza ataina an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kami dahulu kala apabila mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalasa ahaduna haitsu yantahi, salah seorang dari kami duduk di mana dia berhenti di situ, yaitu tidak memaksakan diri sampai ke hadapan Nabi, tapi apa yang dimudahkan agar tidak menyakiti yang lain, mendesak orang lain dan yang semacam itu. Kesimpulan hadisnya disebutkan oleh Syekhuna Abu Amr hafizahullah, ini sahih li ghairi. Sebenarnya sanad dari riwayat yang didatangkan oleh Imam Nawawi sendiri ini lemah, karena ada Syarik bin Abdullah An-Nakhai, dia lemah. Tapi ini dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor yang ke-66, Imam Muslim nomor yang ke-2176 dari Abi Waqidinil Laitsi radhiyallahu an. Riwayatnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid, bahwasanya Rasulullah SAW tatkala beliau sedang duduk di masjid, wan nasu ma'ah, dalam keadaan orang-orang bersama beliau, id aqbala nafarun salasah, ketika itu ada 3 orang yang datang, fa aqbalasnan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahid, 2 orang betul-betul datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara yang satu pergi. Qal fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa waqafa, mereka berdua berhenti di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halqah, adapun salah satunya maka dia melihat ada satu celah di majelis tadi, fajalasa fiha, dia duduk di situ, jadi berusaha mendekat kalau memang ada celah untuk duduk. Wa ammal akhar fajalasa khalfahum, adapun yang lain maka dia duduk di belakang mereka, yaitu mungkin hanya mendapatkan itu yang kosong, maka ya sudah dia duduk di situ. Dan Rasulullah memuji, mengatakan apa? Amma ahaduhuma fa'awa ilallahi fa'awahullah, adapun salah satunya dia bernaung kepada Allah, maka Allah pun menaungi dia, yaitu yang mendekat ke dalam majelis itu, yang duduk di yang paling dekat yang ada celah di situ. Wa ammal akhar fastahya fayastahyillahu minhu, adapun orang yang kedua dia merasa malu, maka Allah juga merasa malu pada dia. Wa ammal akhar fa'aradallahu an, adapun orang yang ketiga dia berpaling dari majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berpaling dari dia. Jelas yang tidak mau ikut majelis Nabi tadi dia tercela dan tidak mendapatkan pahala yang dijanjikan untuk orang-orang yang hadir di majelis. Dan ini boleh sebagai penguat. Kesimpulannya hadisnya boleh sahih li ghairi. Intinya di antara adab, dan ini juga dibahas oleh Imam Ibnu Muflih Al-Hambali rahimahullahu taala di dalam Al-Adabus Syar'iyyah, yaitu kalau kita mampu mendapatkan tempat yang dekat dengan mudarrisnya, maka kita mendekat selama tidak menyakiti teman-teman di samping kita, tidak berdesak-desakan dan tidak perlu memberatkan diri. Adapun kalau tidak mendapatkan, ya sudah, berhenti di mana kita berhenti, kita duduk di mana kita berhenti. Karena memang ada tempat kosong di belakang, ya sudah duduk di belakang, tidak mengapa, tidak memaksakan diri. Adapun kalau memaksakan diri berusaha ke depan sementara depan itu sudah penuh sesak, maka ini akan menyakiti saudara-saudara yang datang lebih dahulu, seperti disebutkan di dalam biografi Al-Mansur rahimahullahu taala. Kalau tak salah Mansur ibnul Mu'tamir ibni Abdillah, beliau yang hafalannya
boleh menyetarai Sufyan Ats-Tsauri. Waktu itu yang hadir di majelis banyak sekali, mungkin puluhan ribu atau belasan ribu, karena semuanya ingin belajar ke beliau. Tapi masalahnya yang di belakang tidak tahu, tempat di depan sudah penuh. Terus orang berdatangan dan mendesak di dalam masjid tersebut. Akhirnya yang depan terdesak, akhirnya gurunya yang terdesak, akhirnya gurunya mati lemas, kasihan. Nah, semuanya rugi. Na'udzubillah, gara-gara desakan-desakan dari belakang. Ya, itu memang musibah yang tidak disangka-sangka. Allahul musta'an. Kehilangan guru yang sikoh, yang hebat, yang macam itu tanpa ada niat yang buruk, tapi ya karena ada kekeliruan dari sebagian pihak sehingga yang lain terdesak macam itu, akhirnya gurunya mati lemas. Iya, ramai sekali. Kalau sekarang alhamdulillah sudah ada loudspeaker, sudah ada pengeras suara di mana-mana, boleh disambung ke ruang kedua, ketiga, keempat. Tapi yang hadir malah mungkin sedikit, baik yang di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi ataupun di tempat-tempat yang lain. Orang-orang zuhud terhadap ilmu yang hak, kecuali kalau ilmu yang batil wajar untuk dizuhudi. Tapi kebanyakan justru ilmu yang batil yang mendengarkan banyak sekali. Sampai ada jam di jalan-jalan karena demi ustadz yang pandai melawak ini. Na'udzubillah, keadaan terbolak-balik. Seperti juga yang di Saudi itu, kalau yang ceramah Syekh Ibnu Baz atau Syekh Ibnu Utsaimin, atau kalau yang sekarang masih hidup yaitu Syekhuna Ali Nasir Al-Faqihi hafizahullah taala, yang hadir sedikit sangat. Tapi kalau yang hadir, kalau yang ceramah seperti para hizbiyun seperti Salman Al-Audah atau Safar Al-Hawali, atau mungkin siapa misalkan, kalau yang datang misalkan Yusuf Qardawi, wah yang datang beribu-ribu orang, tidak paham di mana meletakkan telinga dan hatinya. Na'udzubillah. Intinya hadis ini membahas masalah adab duduk, yaitu duduk berhenti di mana dia berhenti, yaitu selama masih ada lubang di depan, masih ada tempat yang mudah dicapai, maka dia akan terus berjalan. Ini adabnya, sehingga mendekat kepada gurunya. Adapun kalau sudah penuh, maka tidak perlu memaksakan diri melompati pundak-pundak orang lain, dan ini menyelisihi sunnah dan telah menyakiti orang lain. Maka hendaknya duduk di tempat yang dimudahkan. Kemudian kita masuk ke hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, al-hadisul hadi wa sab'un ba'da samanimi'ah, 871. Wa an Abi Abdillah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasilu rajulun yaumal jumu'ah, tidaklah seorang lelaki itu mandi di hari Jumat. Tentunya zahirnya maksudnya adalah mandi Jumat, bukan mandi biasa. Ini niatnya adalah mandi yang ibadah itu. Wa yatatahharu mastata'a min tuhur, dan dia bersuci apa yang dia mampu untuk bersuci. Jadi bukan sekedar mandi, tapi mandi memang diniatkan untuk menghilangkan hadas, semua hadas besar dan hadas kecil. Wa yadahinu min duhni, dan dia memakai wewangian dari wewangian yang dia miliki. Oh sebentar, tapi dohirnya ini dipisah. Duhun berarti apa? Memakai pelembab kulit, terutama kalau di Arab. Kalau tak pakai pelembab, mungkin kulit jadi kering, bersisik, dan kemudian berdarah. Maka Rasulullah bahkan mengajarkan, yaitu memakai pelembab, memakai mungkin vaselin atau apa yang dimudahkan. Kalau di zaman Nabi biasanya ya dari lemak-lemak hewan itu, agar kulitnya menjadi sedap, dan juga sedap juga dipandang karena kulitnya halus dan lembut, tidak bersisik seperti kalau yang kadang kita lihat anak-anak yang kekeringan itu di Yaman itu. Ini menunjukkan ini bagian dari at-tazayyun wa tajammul, yaitu
berhias dan memperindah diri di hari Jumat. Au yamassu min tibi baitih, atau dia menyentuh, yaitu memakai minyak wangi yang ada di rumahnya. Ini juga bagian dari tajammul. Jadi bukan hanya penampilannya indah, tapi juga baunya cukup wangi, tidak mengganggu orang lain, bahkan membantu menyegarkan hidung dan jiwa orang lain. Ini bagus. Intinya berhias di hari Jumat. Summa yakhruj, kemudian dia keluar. Fala yufarriqu bainas nain, kemudian dia tidak memisahkan di antara dua orang, tidak memaksakan diri duduk di shaf yang sebenarnya sudah penuh, misalkan menolak-nolak orang, memisahkan orang, tolong ke kanan, tolong ke kiri, saya duduk di sini, padahal sebenarnya tempatnya sudah penuh. Adapun kalau sebenarnya masih mungkin untuk berlapang-lapang, kembali ke firman Allah Ta'ala, wa idza qila syuzu fangsuzu. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum, yaitu diperintahkan untuk berlapang-lapang selama masih memungkinkan, tanpa memaksakan kehendak terhadap orang lain. Summa yusalli ma kutibalah, kemudian dia sholat sesuai dengan apa yang ditetapkan untuk dirinya. Summa yungsit idza takallamal imam, kemudian dia diam apabila imam berbicara. Illa, tidaklah dia melakukan itu kecuali ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, akan diampuni untuk dia dosa antara dirinya, yaitu dirinya di hari Jumat yang ini sampai ke Jumat yang lainnya. Rawahul Bukhari. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan adab-adab di hari Jumat. Di antaranya adalah mandi. Di sini tidak disebutkan hukumnya wajib atau mustahab, tetapi ini sekitar menyebutkan keutamaan-keutamaannya. Adapun hukum yang rajih adalah wajib. Ghuslul Jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat adalah wajib atas setiap orang yang telah balik. Artinya sahih dan tidak perlu kita mengikuti takwilnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ulama tidak maksum. Nah, yang betul adalah wajib. Ini untuk orang yang wajib hadir di sholat Jumat tentunya, menurut pendapat yang rajih. Maka wanita tidak diwajibkan untuk mandi Jumat, kecuali kalau memang dia ingin berangkat sholat Jumat, maka dia wajib, karena sekarang dia ingin menjalankan ibadah Jumat. Yang tidak, ya tidak wajib, menurut pendapat yang rajih. Wa yatatahharu mastata'a min tuhur, dan bersuci apa yang dia mampu dari bersuci. Pola kalimat seperti ini adalah lil mubalaghah, yaitu bersungguh-sungguh, bukan sekedar mandi asal jadi aja, bukan, tapi betul-betul bersungguh-sungguh. Kemudian wayadahinu min duhni, dan menggunakan pelembab dari pelembab yang dia miliki untuk menjaga kulitnya, merawat kulitnya, menunjukkan badan juga punya hak untuk dirawat. Ini adalah pemberian dari Allah, jangan disia-siakan dan jangan dirusakkan macam itu, yaitu dibiarkan rusak, dibiarkan berdarah-darah, dibiarkan dan seterusnya. Sementara di dalam hadis Imran bin Husain dari ayahnya, atau mungkin Imran bin Husain, bahwasanya Rasulullah bersabda kepada ayah Imran, yaitu Husain, yaitu apabila Allah memberikan padamu suatu kenikmatan, hendaknya jejaknya itu nampak pada dirimu. Hadisnya di Sahih Musnad punya Imam Al-Wadi'i. Au yamassu min tibi baitih, atau memakai minyak wangi yang ada di rumahnya. Asalnya adalah minyak wangi laki-laki. Kalau tidak mendapatkan itu, maka Nabi menyuruh untuk memakai minyak wangi yang dimiliki oleh ahli baitih, oleh istrinya. Hukum asalnya adalah haram lelaki memakai minyak wangi perempuan, perempuan memakai minyak wangi laki-laki. Seperti pendapat yang rajih di dalam pembahasan hadis tersebut. Tetapi
Apabila tidak mendapatkan itu untuk hari Jumat, Nabi mengatakan tidak mengapa memakai minyak wangi milik istrinya. Ini menunjukkan yang rajih kata Imam Syaukani dan yang lainnya, hukum memakai minyak wangi di hari Jumat adalah wajib. Bukan berarti berupa minyak, boleh yang lain, mungkin alhamdulillah sabun mandi kita sudah wangi, ini pun tidak masalah. Atau mungkin bukan berupa minyak, tapi orang memakai bukhur yang memang bukhur yang baik, yang wangi. Nah, ini tidak masalah, yang penting apa? Badannya itu jadi wangi untuk ibadah sholat Jumat. Hukumnya adalah wajib menurut pendapat yang rajih. Summa yakhruj, kemudian dia keluar dari rumahnya untuk sholat Jumat. Fala yufarriqu bainas nain. Ini yang dimaksudkan dalam bab ini, yaitu di antara adab majelis, yaitu duduk di apa yang Allah Ta'ala mudahkan tanpa membelah dua orang yang sudah duduk berdampingan dan berdekatan, tahu-tahu dibelah dalam keadaan sebenarnya tempatnya tidak muat. Adapun kalau tempatnya masih muat, cuma orang tidak ambil berat untuk mengisi shaf, maka boleh kita mengatakan tolong bagi tempat sedikit, permisi, atau apa kalimat-kalimat seperti itu. Tidak mengapa, biar bukan setan yang nanti mengisi kalau sudah waktunya sholat, kita yang mengisi di situ. Kenapa? Nah, ya sudah, kita apa yang dimudahkan, tak perlu dipaksa. Tak apa, cari tempat yang lain. Yang penting kita sudah berusaha mengikuti sunnah Nabi. Summa yusolli ma kutibalah. Kemudian dia sholat sesuai dengan yang ditetapkan. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya sholat duha itu tidak dibatasi menjadi 8 rakaat, boleh lebih. Istilah ma kutibalah ini sebanyak-banyaknya. Makanya yang rajih, yang dirajihkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Fathul Bari beliau, boleh sholat sebanyak-banyaknya sampai datangnya imam. Sebagaimana di dalam hadis-hadis yang sahih itu mengatakan, kami di hari Jumat senantiasa sholat sampai Umar keluar dari rumahnya. Gimana mereka tahu mereka dalam masjid? Yaitu nampak Umar masuk ke dalam masjid dan naik mimbar, maka kami berhenti sholat. Menunjukkan bahwasanya sholat duha itu tidak dibatasi, terserah sebanyak apapun. Sebagaimana juga di dalam hadis yang lainnya, Amr bin Abbasah As-Sulami, Nabi menyuruh sholat tatkala matahari sudah agak tinggi, dan terus sholat, karena sholat di waktu itu disaksikan oleh malaikat, sehingga apabila matahari tepat di jantung langit, yaitu tengah di atas kepala kita tepat, maka hentikan sholat. Menunjukkan sholat duha memang boleh sebanyak-banyaknya. Maka kita tidak heran kalau Imam Ahmad memiliki sholat sunnah sampai 4 rakaat, 400 rakaat. Demikian pula Abdul Ghani Al-Maqdasi sampai 600 rakaat sholat sunnahnya, karena memaksimalkan waktu yang ada. Mungkin sholat duha berjaya mendapatkan 20 ke 30. Kemudian ada sholat yang lain, mungkin sholat mutlaqah, ada sholat wudhu dan sebagainya, sehingga sholat sunnahnya jadi banyak sekali di masa-masa yang memang diperbolehkan untuk sholat di situ. Sholat mutlaqah, sholat istikharah, banyak sekali kesempatan untuk sholat. Selain juga sholat tahiyatul masjid. Dan ini menunjukkan amalan itu takdir dari Allah. Maka dikatakan kutibalah, yang telah ditetapkan untuk dia, takdir orang lain-lain. Amalan bagian dari takdir. Summa yumsitu idza takallamal imam. Kemudian dia diam apabila imam berbicara. Bagaimana antara duduknya imam, dua duduk itu, yaitu tatkala imam duduk di antara dua khutbah, apakah boleh seseorang bicara pada temannya? Boleh, karena pada waktu itu imam sedang diam, imam tidak sedang berkhutbah. Ini boleh menurut pendapat yang rajih. Iya, tidak masalah. Iya. Intinya adalah, yaitu apabila imam sedang bicara, kita tidak boleh untuk bicara sendiri-sendiri. Kecuali kalau bicara kepada imam, ini tidak masalah dengan dalil-dalil yang ada. Tidaklah dia melakukan itu semua illa ghufira lahu, kecuali pasti akan diampuni untuk dia. Fi'il madhinya didatangkan litahqiq, kepastian. Walaupun pengampunannya nanti setelah melakukan itu tentunya. Ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, antara dia di hari Jumat yang ini
sehingga hari Jumat yang berikutnya, yaitu selama 7 harian itu. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Ya, beza minyak wangi lagi dan minyak perempuan. Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya tibur rajul, yaitu ma dhaharat rihuhu wa khafiya launuh. Minyak wangi laki-laki itu baunya jelas tapi warnanya tersamarkan. Wa tibul mar'ah ma dhahara launuh wa khafiyat rihuh. Adapun kalau minyak wangi wanita, kata Nabi, adalah warnanya itu jelas tetapi baunya tersamarkan. Biasanya ya yang ikut adab-adab ya, cuma sekarang memang dunia rusak. Iya, penjual perempuan yang penjual banyak yang minyak wanginya itu kuat sekali. Demikian pula para pembelinya datang sekedar lewat pun baunya langsung tersebar. Padahal Nabi keras mengatakan mereka adalah zaniyah, yang laki-lakinya adalah zani. Alhamdulillah. Jadi tak boleh bukan juga sekarang lah. Iya, sekarang kacau. Sekarang rusak. Sekarang minyak wangi dibuat untuk saling menggoda. Mungkin tersebar semeter 2 meter, naudzubillah. Iya. Baik. Yang betul adalah yang diajarkan oleh Nabi tadi. Lalu untuk apa minyak wangi kalau ternyata tak ada baunya? Bukan tidak ada baunya, tapi samar-samar. Cukup untuk yang dekat-dekat saja untuk wanita itu. Bukan malah untuk seakan-akan menyuruh semua orang lihatlah saya. Karena minyak wanginya tersebar jauh saat semua orang jadi pada melihat. Naudzubillah. Wallahu a'lam.